Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran siang ini di mata kuliah BSD ya, Basic Training dengan saya pengajarnya Harto Panggabean. Ya, tadi di pagi sudah menjelaskan tentang isyarat dalam keadaan bahaya, ya, apa penyebabnya serta cara menanggulanginya. Yang pertama itu tentang kebakaran dan juga emergency. Ya, di sini kita akan ngebahas tentang part 3 yaitu fire prevention and fire preventing ya, yang dari BST tadi tentang apa itu api, penyebabnya serta pengenalan tentang segitiga api ke Bapak-bapak semuanya. Oke, ini dia. Oke, terima kasih. Yang ini dia ya tentang api, kelas kebakarannya dan segitiga api. Ya, di sini ya kebakaran itu dikatakan adalah api yang tidak terkendalikan ya Bapak-bapak ya. Jadi kebakaran itu dalam proses di kapal itu sangat rentan terjadi karena kan kapal menggunakan mesin-mesin ya yang mempunyai atau menghantarkan panas. Ya, salah satu penyebab terjadinya kebakaran adalah panas dalam segitiga api, Bapak-bapak semuanya. Oke, Bapak-bapak udah tahu, udah mengenal namanya segitiga api? Pernah mendengar segitiga api? Belum, Pak. Belum ya? Oke, jadi segitiga api itu ini dia, fire triangle, ya, yang dimana ada udara, ya, warna biru ini, ya, udara, ada yang namanya panas, ya, panas heat, dan ada yang namanya bahan bakar fuel. Jadi kalau sudah ada tiga macam ini, kemungkinan terjadinya kebakaran itu adalah atau bahan api itu adalah besar, ya. Jadi untuk salah satu menanggulanginya, pengurangan atau memadamkan api ya Bapak-bapak adalah mematikan atau menghilangkan dari tiga utama ini ya, mau itu udara dimatikan, panas dikurangin, bahan bakar dihabiskan ya, maka akan kebakaran itu akan berkurang ya. Kalau udara pengisolasian ya, kalau panas dengan cara pendinginan ya, kalau bahan bakar dengan penguraian atau pemisahan ataupun penghabisan ya. Oke, Bapak-bapak semuanya. Oke, ini dia sebab-sebabnya kebakaran itu ya. Pertama, terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran ya, minim informasi atau less information for the fire kalau bahasa Inggrisnya ya. Kedua, kelalaian manusia, of course, human error ya. Ketiga, kesengajaan ya, kalau denda mungkin ya. Yang keempat itu alam, ini adalah faktor yang di luar nalar ataupun di luar kemampuan dari kekuatan manusia. Oke, ini dia sebab kebakaran itu. Yang pertama dari gara-gara kelalaian ya, kurang pengertiannya pencegahan bahan kebakaran ya. Kedua, kurang hatinya dalam menggunakan alat bahan yang menimbulkan api. Yang ketiga adalah kurang disiplin ya. Contohnya itu adalah merokok sambil tiduran tempat tidur ya. Kalau di kapal sering terjadi kebakaran di dalam kamar, itu diakibatkan gara-gara merokok di dalam kamar tempat tidur, apinya itu asal sembarangan, jadi memicu namanya kebakaran ya. Kedua, kayak mengisi pada kompor yang menyala besar ya. Ya kalau sekarang sih gas ya, yang terjadi gas 3 kilo karena mungkin kurangnya pengetahuan masyarakat ya kalau di kehidupan sehari-hari tentang pemakaian gas tabung 3 kilo ya. Ketiga, meletakkan bahan atau minyak yang mudah terbakar pada sembarang tempat ya. Ini biasalah kalau kita tidak mengerti informasi ya, informasi contohnya itu bensin yang mempunyai titik api yang tinggi ya, kita hanya menggunakannya sembarangan, nah ini memicu ya. Oke, dan 4 dan 5 ini banyak nih. Oke, saya mau menjelaskan tentang segitiga api ini sebenarnya Bapak-bapak ya, segitiga api ini ya. Jadi yang paling fokus itu adalah segitiga api. Jadi Bapak-bapak tolong di screenshot ini ya, nanti bahan untuk asesmen Bapak sendirinya nanti. Ini sering ditanyakan apa itu triangle, fire triangle, dan cara pemadamannya pemakaian apa ya. Kalau udara itu pengisolasian, panas itu pendinginan, bahan bakar dan penguraian ya. Ini namanya segitiga api atau fire triangle ya. Kalau di kehidupan pelayaran ini biasa dikatakan fire triangle atau segitiga api. Oke, ini dia prinsip-prinsip dasar pembakaran.
pemadam kebakaran. Ya, oke. Tolong dibacakan Pak Muhammad Taufik Hidayat ini Pak, yang A sampai D. Silakan. Prinsip-prinsip pemadaman kebakaran. A. Pendinginan dalam kurung cooling, yaitu mengurangi panas sampai di bawah panas minimum untuk penyalaan. B. Penyelimutan dalam kurung smothering, yaitu memisahkan atau membatasi udara dengan menguap bahan bakarnya sampai di bawah batas menyala. C. Pemutusan alir bahan bakar, starvation, yaitu menghentikan suplai, memisahkan atau memutuskan bahan bakarnya. D. Pemutusan rantai reaksi api, kurung breaking chain reaction. Nanti. Oke. Dapat. Oke, Bapak, terima kasih ya. Terima kasih. Itu ada prinsip-prinsip pemadam kebakaran itu ada 4. Ya. Ada pendinginan, penyelimutan, pemutusan dan bahan. Oke. Ya, mohon maaf ya, ada suara binatang ya. Soalnya di rumah saya ada binatang. Itu ada A, B, C, dan D. Jadi, yang pertama, kalau untuk pemutusan yang namanya kebakaran itu melakukan hal ini, berarti Bapak sudah tahu cara pemadam kebakaran. Ya, cooling, yaitu pendinginan ya. Di sini pendinginan, cooling, panas tadi Bapak ya. Katakan cooling. Yang kedua itu ada penyelimutan, smoothing. Nah, itu penyelimutan smoothing itu di bahan bakar Pak. Jadi menggunakan namanya portable fire extinguisher ya, atau pemadam kebakaran yang berjenis portable ya, penyelimutan. Jadi bahan bakar ditutup sehingga terbatasnya udara ke bahan bakar ya, tidak untuk mengurangi namanya kebakaran Bapak. Yang ketiga ada namanya pemutusan aliran bahan bakar, sama Bapak tinggal memutuskan bahan bakar ya. Yang memancing kebakaran semakin besar adalah kebanyakan bahan bakar itu sendiri ya. Yang keempat itulah pemutihan rantai reaksi api, breaking chain reaction, itu di udara ya, di udara. Contohnya aja ya Bapak ya, kebakaran ya atau lilin, Bapak lilin hidupin. Tapi kalau Bapak tutup pakai gelas, lama-kelamaan lilinnya gimana Pak? Ayo. Padam tidak? Oh tidak akan pecah. Padam. Kalau kita tutup itu lilin pakai namanya gelas, ya berarti udara tidak akan masuk lagi ke dalam ruangan tersebut, sehingga udara itu atau pengisolasian itu akan membuat api redup. Coba Bapak praktekkan ya. Lilin di atas yang namanya taplak ya. Gimana Bapak punya gelas, tapi gelasnya usahakan yang lebih besar ya. Lebih besar daripada lilin tersebut. Ya, Bapak nyalain lilinnya, habis itu setelah nyala, Bapak tutup pakai gelas ya, gelas. Ruangan di sekitar itu udaranya akan lama-kelamaan akan habis. Maka api akan mati. Itu contoh sederhananya Pak. Ya, makanya cara untuk memadamkan kebakaran ya, memutuskan 3 rantai fire triangle ini. 3 rantai fire triangle ini Pak. Itu ya. Oke. Nah, ini dia. Kalau ini kan, ini tadi yang saya bilang tadi. Ini kan gambar gelas kan Pak, betul kan? Ya. Nah, apa pula nih? nih gelas ditutup nih, kurang-kurang jelas ya. Nah, ini kan gelas nih ditutup, api akan padam. Ya, api akan padam. Itu salah satu contohnya. Ya. Yang kedua itu ada yang namanya urayan BBM, yaitu kalau penggunaan lilin lama-kelamaan habis, api akan padam. Ya. Yang ketiga itu ada yang namanya dengan cara ya pakai air, ya pendinginan, ya disiram pakai air mati. Nah ini contoh sederhana aja Bapak. Contoh sederhana di mana pemadam kebakaran itu bisa kita padamkan dengan cara kalau tahu 3 triangle tersebut. Ini kan dalam kehidupan api kecil, tapi kalau dalam api besar itu beda, ya itu beda. Karena kalau ada nama satu kejadian, pertama pasti kita akan panik, ya panik, ya. Jadi kalau bisa ada suatu kejadian namanya keadaan darurat, don't panic, jangan panik,
ikuti instruksi dari komando atas, yaitu nahkoda. Dia akan memberikan komando yang dimana akan menyelamatkan, ya minimal menyelamatkan kru. Ingat, orang yang akan pertama kali keluar dari kapal adalah nahkoda. Itu sudah apa dibilangnya, bahasa safety lah ya. Jadi seorang nahkoda itu tidak akan meninggalkan kapal jikalau krunya masih ada di kapal. Itu Pak. Pernah nonton Titanic? Kenapa? Nah, Titanic kalau di akhir video dikatakan kapten itu terakhir turun dari sekoci. Kenapa? Dia memastikan tidak ada orang yang tenggelam. Tapi dalam kenyataannya, ya orang banyak tenggelam, ya kan Pak? Tapi dia orang yang terakhir turun dalam sekoci. Kenapa? Dia memastikan bahwa masih bisakah diselamatkan orang. Nah, itu. Ya, sama halnya di kehidupan nanti Bapak di kapal. Nah, kalau ketemu nanti kapten yang langsung turun atau turun duluan ke sekoci, nah itu lempar aja kapten ya Pak ya. Berarti Bapak nggak bilang kaptennya, berarti kapten tidak cocok jadi seorang pemimpin, bilang menyelamatkan diri sendiri. Tidak boleh ya. Bapak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini namanya titik nyala. Ya, apa bedanya flash point, fire point, ya, sama auto ignition temperature. Ya, titik nyala adalah flash point. Ya, titik bakar adalah fire point. Nah, ini screenshot Pak. Nanti ini salah satunya soal nanti Bapak assessment pasti keluar, saya jamin. Ya, titik nyala atau flash point yang dikatakan suhu terendah di mana bahan bakar akan menyala sekejap apabila diberi sumber panas, ya. Contohnya bensin, ya. Yang kedua, titik bakar. Suhu terendah di mana bahan bakar akan menyala secara terus-menerus bila diberi sumber panas, ya. Oke. Ini yang secara terus-menerus titik bakar. Kalau titik nyala adalah dalam nyala sekejap. Ya. Kalau bensin dibakar, bensin dalam botol atau dalam cangkir dibakar, selama itu masih ada bensinnya akan menyala. Ya, sedangkan kalau misalnya bensin di dalam botol itu dibakar, ya, selama masih diisi kembali itu bensin akan terus menyala, betul tidak? Jadi itu bedanya Pak secara logikanya ya. Bahan itu ada, itu namanya titik nyala. Sedangkan titik bakar adalah bahan ketika secara terus disupport, ya, setelah terus disupport bila diberi sumber panas. Oke, Bapak. Oke, yang ketiga adalah suhu penyalaan sendiri atau ignition temperature, yaitu bahan bakar dapat menyala sendiri tanpa adanya sumber panas dari luar bensin. Nah, ini biasanya bahan-bahan yang mudah terbakar. Ya, ini jarang sebenarnya Bapak-Bapak ya, jarang ya. Nomor 3 ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia sifat-sifat bahan yang mudah menyala atau flash point. Sifat-sifat bahan flash point. Oke, mohon dibacakan Pak Idris dari sini. Biar hafal dari sini. Nah, sampai sini. Silakan Pak Idris. Yang biru tuh Pak ya? Ya, silakan Pak Idris. Supaya bahan bakar adalah salah satu dari 3 faktor yang menyebabkan terjadinya api, namun tidak semua poster mudah terbakar. Untuk membedakan bahwa bahan-bahan yang mudah menyala harus memahami isti di bawah ini. A. Titik nyala paspot adalah suhu rendah dari satu bahan dengan perubahan bentuk menjadi uap dan maka menyala bila tersentuh api, makin telah titik menyala satu bahan, maka bahan tersebut akan makin mudah terbakar. Sebaiknya makin tinggi titik nyalanya, maka makin sulit terbakar, Pak. Oke, terima kasih Pak Idris ya. Sifat-sifat bahan yang mudah menyala ya. Ada 3 faktor ya, tapi semua tidak mudah terbakar. Jadi untuk membedakannya
pertama titik nyala ya, pertama flash point ya, yang dimana suhu terendah dari suatu bahan untuk dapat berubah menjadi bentuk uap dan akan menyala bila tersentuh api. Ini contohnya bahan bakar lah ya. Bahan bakar bensin itu adalah bahan yang titik flash point-nya mudah menguap ya. Contohnya bensin kalau kita isi, kalau dari mata telanjang kita melihat kadang-kadang ada kayak uap naik ke atas kan Pak dari tangki. Itulah dikatakan namanya titik nyala flash point. Itu tidak akan menyala kalau tidak ada namanya panas ataupun api. Tetapi itu akan menyala kalau Bapak beri api. Ya, sundut aja pakai korek, kebakar itu sudah. Ya, contohnya itu ya seperti ini ada dikatakan ada bensin ya. Bensin itu dingin, Pak. Minus 43 derajat Celcius. Tetapi kalau dalam bentuk uap, Bapak bakar akan terbakar. Ya, ada namanya kerosin. Kerosin ini bisa dikatakan minyak tanah ya. Minyak tanah ya. Ya, minyak tanah. Ada yang namanya parafin, butane, propan, asetilin dan segala macamnya. Inilah contoh titik flash point yang dalam kehidupan sehari-hari, Bapak-bapak. Oke? Oke, Bapak-bapak? Oke, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut lagi, titik bakar, fire point. Ini dia. Oke, Mas Rizky, bisa dibacakan Mas Rizky, titik bakar B. B titik bakar, fire point. Titik bakar, ini bantu ya. Arah suhu terendah di mana satu bahan bakar cukup mengeluarkan uap dan bercampur dengan udara yang dan dapat menyala terbakar terus menerus bila ada sumber panas yang cukup besar. Titik bakar adalah beberapa darat di atas titik menyala sehingga setiap bendera untuk mencapai titik bakar pasti dicapai lebih dahulu titik menyala. Oke, terima kasih. Titik bakar, fire point. Ya, ini contohnya adalah gas, Bapak-bapak ya. Gas. Bapak pernah melihat nggak di salah satu tambang minyak di mana dia mengeluarkan api di titik pembuangannya itu nggak akan padam kalau nggak ditutup valve untuk pembakaran. Ya, itu namanya titik buang, tetapi itulah titik bakar. Ya, dia akan hidup terus menerus dalam pembuangannya. Itu pembuangannya kalau misalnya tidak dibakar akan meledak, Pak. Nah, contoh di Pertamina, di kalangan mungkin di Pertamina kalau Bapak pernah melihat di TV ya, ada galangan minyak, ada namanya tiang ke atas tapi ada apinya, itu namanya titik bakarnya di situ, Pak. Ya. Itulah sisa pembuangan dari bahan bakar yang tidak bisa dimanfaat kembali agar dibuang ya, kalau tidak meledak. Oke, yang terakhir nih ada namanya suhu penyalaan sendiri. Suhu penyalaan sendiri ya. Oke. Tolong dibacakan Pak Rahmat Johari, silakan Pak. Suhu penyalaan sendiri atau auto ignition temperature. Suhu penyalaan sendiri adalah suhu di mana suatu zat atau bahan dapat menyala atau terbakar dengan sendirinya tanpa diberikan sumber panas untuk penyalaan. Oke, terima kasih. Ya. Suhu penyalaan sendiri adalah suhu yang dimana bahan itu tanpa diberikan apapun, apa panas pun akan menyala sendiri. Dengan syarat bahwa bahan itu memiliki temperatur yang tinggi, Bapak-bapak. Ya, yang dikatakan tadi pertama itu kalau bensin di minus 43 derajat dia kan ini normal ya. Tetapi kalau bensin kalau dipanasin di 253 dia akan menyala sendiri. Ya, menyala sendiri, dipanaskan di 255 sendiri. Ya, contohnya itu di kerosin di suhu 2289 derajat dia akan menyala sendiri. Ya, itulah bedanya antara titik bakar, ya, titik nyala dan juga
suhu penyalaan sendiri, ya, Bapak-Bapak ya. Oke, oke, saya cukup di sini aja, Bapak-Bapak. Saya pilih ya, Bapak-Bapak ya. Oke. Kalau di saya, Pak, singkat, Bapak masuk, cukup dikerjakan soalnya. Terima kasih. Yang nggak ada Bapak masuk, tidak dibuka kamera, saya akan keluarkan. Kenapa? Bapak sudah membayar mahal. Ikutin namanya BST. Kalau Bapak cuma tidak menyimak apa yang diberikan pengajar, sama aja bohong, Pak. Ya, karena saya tahu, saya juga dulu berasal dari kalangan yang nggak punya, Pak. Ya, saya nggak punya, nyari duit sekolah segala macam, makanya saya menghargai yang namanya itu ilmu. Siapapun pengajarnya saya hargai. Ya, Bapak ya. Saya bukan mengajarin, Pak, ke Bapak-Bapak, saya hanya ingin mengingatkan agar lebih baik lagi, Pak ya. Oke, dari yang tadi yang saya jelaskan, Bapak-Bapak, ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Gimana? Cukup jelas? Cukup, Pak. Oke, terima kasih Bapak-Bapak ya semuanya. Tugasnya sudah saya terima yang di email, ya, sudah saya periksa tadi. Sebagian besar sudah mengerjakan. Oke, semakin besar sudah mengerjakan. Jadi saya sudahin di sini. Saya kalau ada kata-kata, mohon maaf Bapak semuanya ya. Mohon maaf, saya sudahin. Jadi nanti kalau teman-teman yang lain bertanya kenapa dikeluarkan di grup, kasih tahu alasannya karena tidak membuka kamera dengan baik atau tidak melaksanakan aturan dari STIP, yaitu kadang ada saya lihat tadi memakai celana pendek kah, ada di dalam keadaan megang rokok kah, makanya saya keluarin, Pak. Ya, ada yang pakai celana pendek, tidak buka video, megang rokok, ya mohon maaf Pak, kita namanya belajar mengajar, saling menghargai. Bapak menghargai saya menghargai Bapak semuanya. Oke, itu aja dari saya Bapak-Bapak. Ya, saya mohon maaf jika kata-kata saya ada yang kurang atau menyinggung. Saya akhirin di pelajaran hari ini ya Bapak-Bapak ya. Semoga membantu ilmu Bapak ke depannya. Ya, Bapak-Bapak ya. Para motif ya, ada yang lebih tua, mohon maaf Pak. Kalau ada saya kata-kata yang lainnya mohon maaf ya. Bapak lebih lagi. Ya, saya akhirin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang, Pak.